Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan saya Esta Henuk dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Dorcas Ndolu Aduhaning, STH, Usia Ibu sekarang berapa? 54 tahun. Baik, pertanyaan pertama, menurut Ibu apa itu kesederajatan? Kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesederajatan itu adalah setingkat atau satu tingkatan. Satu tingkatan. Kesederajatan ini adalah sebuah keadaan tentang kesetaraan di antara manusia dalam tiap hubungan. Ibu, terima kasih untuk pendapatnya. Saya ingin menanyakan pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Ibu tentang kesederajatan yang ada di NTT untuk zaman sekarang? Kalau di NTT ini memang sangat terlihat bahwa kesederajatan itu tidak nampak karena orang membeda-bedakan status sosial. Ambil contoh saja, kalau misalnya ada sebuah perayaan dan di situ diundang ada pejabat-pejabat, pasti tempat duduk di depan itu khusus untuk para pejabat. Malah tempat duduk itu dibedakan, yang sofa itu kelas VIP, kemudian yang biasa itu kelas masyarakat biasa. Jangankan dalam upacara-upacara pesta, kadang-kadang perayaan-perayaan apapun di gereja, kalau kita mengundang para pejabat, ini juga terlihat bahwa orang menyediakan tempat ini tempat khusus untuk para pejabat dan ini untuk umat khusus, malah dia punya tempatnya itu lebih khusus daripada yang masyarakat biasa. Dari sini saja tanpa kotong sadar ataupun tidak, itu sudah membedakan bahwa status manusia ini punya tingkat-tingkat. Kotong sendiri yang membeda-bedakan manusia. Jadi sebenarnya persoalannya bukan terletak pada kesederajatan itu, tetapi orang tertentu, bagaimana orang memahami tentang kesederajatan ini. Karena orang ternyata tanpa dia sadar, dia sudah membeda-bedakan, dia sudah di tingkat-tingkatan. Jadi kembali pada orangnya, apakah kita memahami bagi mata Tuhan itu kita sama derajat. Kalau orang memahami bagi mata Tuhan itu semua manusia sama, maka dalam kondisi apapun, dalam perayaan apapun, dalam acara apapun, orang tidak perlu membeda-bedakan lagi manusia. Baik, terima kasih untuk pendapat Ibu tentang kesederajatan yang terjadi di NTT. Selamat malam, perkenalkan nama saya Intan Natasha Melkianus dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mewawancarai tentang kesederajatan. Sebelum saya memulai wawancara, apakah kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Ferdi Kanaleba. Saya dari Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Kak Ferdi, saya ingin menanyakan apa itu kesederajatan dan bagaimana kesederajatan di NTT. Oke, kesederajatan ini biasa juga disebut dengan kesetaraan. Itu yang pertama. Dan apa sih itu kesederajatan? Kesederajatan ini adalah suatu kondisi di mana perbedaan antara keragaman yang ada pada manusia itu sendiri dengan memiliki pola perbedaan yang berbeda-beda dan bentuk tingkatan keberagaman antara penduduk itu sendiri. Tapi yang dilihat meskipun perbedaan antara keberagaman identitas, tapi yang dilihat adalah suatu hal yang sama ketika beragam itu ada dan mempunyai hak ataupun hakikat yang terjadi. Dan hakikat yang terjadi berarti dia memiliki hak yang sama, tujuan yang sama, dan menjadi suatu hal yang tidak bisa unggul dari individu ataupun lain individu itu sendiri. Kalau kita melihat bagaimana dengan kesederajatan yang ada di NTT itu sendiri ya kalau di NTT dengan berbagai indikator atau kesederajatan yang terjadi saat ini. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan ataupun adanya persamaan antara derajat dilihat dari agama, suku ataupun ras, dan perbedaan genre atau golongan itu sendiri. Yang kedua, adanya persamaan hak, mulai dari hak kependudukan maupun
hak pendidikan sebagai masyarakat NTT yang mempunyai porsi ataupun mempunyai hak untuk tinggal di wilayah NTT itu sendiri. Jadi masyarakat NTT atau anak-anak NTT ketika dinyatakan untuk sederajat, berarti mereka mempunyai porsi yang sama, wajib ataupun mempunyai hak untuk berpendidikan. Terus yang ketiga, adanya persamaan kewajiban baik sebagai kelompok atau maupun sebagai individu. Yang dinyatakan dengan hak dan kewajiban berarti setiap masyarakat NTT mempunyai haknya masing-masing untuk berkontribusi, mau melakukan apa untuk kedepannya demi NTT, dan juga mempunyai hak ketika berada di NTT. Ya, perkenalkan, nama saya Firly Sariswai. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Saya mendapat tugas untuk wawancara mengenai kesederajatan. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Andre, Ya, umurnya berapa? 28. Menurut Bapak, apa itu kesederajatan? Baik, menurut saya kesederajatan itu samanya dengan setara ya. Jadi setara berarti sama tingkatannya atau pangkatnya atau kedudukannya. Begitu mungkin dari saya. Oke, baik. Nah, yang soal yang kedua, bagaimana kesederajatan yang ada di NTT? Kesederajatan yang ada di NTT menurut pandangan saya belum setara. Karena apa? Kita lihat di kampung-kampung yang terpencil, contohnya di timur dan di kota Kupang sini. Di kota Kupang sini pemerintah melakukan pembangunan atau melakukan pembetulan jalan hanya terfokusnya di kota saja, tapi kita lihat di kampung sana itu tidak ada pandangan dari pemerintah, sehingga jalannya di kampung sana itu masih rusak-rusak begitu. Mungkin itu sekian dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nelci Magdalena Teva dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya hendak meminta waktu Ibu untuk mewawancarai Ibu tentang kesederajatan. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama Ibu dan umurnya? Baik, nama saya Martina Birehina, usia saya 55 tahun. Terima kasih, Ibu. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, apa itu kesederajatan? Menurut saya, kesederajatan adalah perasaan bahwa semua orang itu sama kedudukannya di hadapan hukum, bahkan di hadapan Tuhan. Sedangkan manusia yang selalu membeda-bedakan derajat yang satu dengan yang lain, baik itu secara ekonomi, sosial, bahkan secara pendidikan. Sehingga terjadi perbedaan-perbedaan perlakuan, baik di dalam masyarakat maupun di dalam bidang-bidang apapun juga. Baik, Ibu. Pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, bagaimana kesederajatan yang ada di NTT sekarang ini? Baik, kesederajatan yang sementara ini ada di NTT, kalau menurut saya tidak terlalu terjadi perbedaan kedudukan secara derajat sosial, ekonomi, bahkan pendidikan, karena di NTT masih ada rasa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga tidak terlalu terjadi pembulian-pembulian seperti yang kita lihat di mana-mana, di mana orang yang merasa diri memiliki kemampuan lebih, baik secara ekonomi, material, bahkan secara sosial, yang membuat orang-orang yang dianggap memiliki derajat yang rendah itu selalu mengalami pembulian. Sedangkan di NTT hal itu jarang terjadi. Baik, terima kasih Ibu atas pendapatnya. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu tentang kesederajatan. Baik, sama-sama. Kenalkan, nama saya Maria Sapurna. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Nama Bapak siapa? Bapak Marianus Miten, Umur? 37. Ya baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa itu kesederajatan? Menurut saya, kesederajatan itu semacam sama rata atau setara. Kita tidak bisa menganggap yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Saya begitu. Jadi misalnya
yang mau jadi dosen hanya bisa laki-laki, tidak boleh perempuan. Contohnya begitu, tapi sebenarnya kan tidak. Dosen itu mau laki-laki dan perempuan bisa. Ya baik, yang kedua, menurut Bapak bagaimana kesederajatan yang ada di NTT? Di NTT menurut saya kesederajatan ini belum berjalan dengan baik. Kita ambil contoh misalnya di NTT ini belum ada gubernur yang perempuan, semua laki-laki. Ya harapan saya kita tidak boleh menganggap laki-laki sendiri yang bisa jadi gubernur, perempuan juga bisa jadi gubernur. Itu saja dari saya. Ya baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Makasih. Perkenalkan, saya Julieta Muhammad dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, mewawancarai Ibu tentang kesederajatan. Yang pertama, saya mau bertanya sama Ibu, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan kesederajatan? Ya, menurut saya kesederajatan itu sendiri adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada pada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki yang setiap manusia dilahirkan setara meskipun dengan keragaman dan identitas yang sangat berbeda. Kasih. Yang kedua, menurut Ibu, bagaimana kesederajatan yang ada di NTT? Menurut saya kesederajatan yang ada di NTT itu sendiri adalah di mana suatu kondisi yang ada dalam ini perbedaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saja ini baik ini sosial, ekonomi, politik dan dunia perempuan dan laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu di dalam rumah dan di luar rumah. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari ini seorang laki-laki itu ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan perempuan, kan laki-laki dia punya tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri. Tetapi dalam rumah tangga itu mereka tidak memiliki perbedaan dalam kedudukan. Mereka punya kedudukan itu sama maupun suami dan istri. Jadi kesederajatan yang ada di NTT itu sama. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Senci Dewinta Manggiljami dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Apakah saya boleh minta waktu Bapak untuk saya wawancarai? Sebelumnya, apakah saya boleh mengetahui identitas Bapak, nama dan nomor Bapak? Ya, nama saya Andi, umur 27 tahun. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang kesederajatan. Nah, yang pertama, menurut Bapak apa itu kesederajatan? Kalau menurut saya, kesederajatan itu kesetaraan tentang keberagaman manusia, politik yang ada di sekitar kita. Yang kedua, menurut Bapak bagaimana kesederajatan yang ada di NTT? Kalau menurut saya kesederajatan yang ada di NTT cukup bagus karena kalau contohnya seperti tentang keberagaman agama, kita saling menghargai antara satu dan yang lain. Baik, terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Halo Kak, selamat malam. Mohon maaf ganggu waktunya Kakak sedikit. Saya ingin mewawancarai Kakak beberapa pertanyaan. Apakah boleh Kak? Ya boleh, silakan. Untuk itu perkenalkan, nama saya Lian Sremboro. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang dengan Prodi D3 Teknik Laboratorium Medis. Nah, boleh tahu Kakak namanya siapa? Nama saya Laura. Oke Kak, kalau itu langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Kakak, apa itu kesederajatan? Menurut saya, kesederajatan itu merupakan kesamaan tingkatan pangkat atau kedudukan, atau dengan kata lain adalah setara. Pertanyaan kedua Kak, menurut Kakak bagaimana sih kesederajatan yang ada di NTT? Menurut saya, kesederajatan yang ada di NTT itu masih kurang baik. Mengapa? Hal ini karena masyarakat di NTT masih kurang saling menghargai atau bekerja sama. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, di dunia zaman sekarang ini, lebih menghargai orang yang dipandang atau memiliki harta dibandingkan orang-orang yang biasa saja, atau dengan kata kasar, masyarakat biasa atau miskin. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Mohon maaf sudah ganggu. Ya, sama-sama.
Saya ingin mewawancarai kakak, jadi saya minta waktu sedikit untuk saya wawancara. Bagaimana kak? Apakah kakak bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya kak. Perkenalkan, nama saya Aprisia Tani Indo. Mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Kakak boleh perkenalkan namanya? Oke, nama saya Febri Valo. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya kak. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kakak, apa itu kesederajatan? Kalau menurut saya, kesederajatan itu merupakan kesamaan tingkat, pangkat, atau kedudukan, atau dengan kata lain setara. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut pendapat kakak, bagaimana kesederajatan di NTT sekarang? Kalau menurut saya, kesederajatan di NTT itu masih sangat kurang tidak baik. Hal ini karena masyarakat di NTT itu masih sering kurang menghargai atau kurang bekerja sama. Hal ini dikarenakan masyarakat kita lebih sering menghargai orang-orang yang tingkat atau pangkatnya lebih di atas mereka dibandingkan dengan orang-orang yang pangkat kastanya di bawah atau dengan kata lain miskin. Terima kasih Pak, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas pendapat dan waktunya. Kita saat ini dulu, selamat sore. Selamat siang, perkenalkan saya Ista Mawatri Irenia Hinu dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Sebelumnya, tadi bisa memperkenalkan diri. Nama saya Eftida. Umur 16 tahun. Oke, baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Menurut Ade, apa itu seks bebas? Menurut saya, seks bebas adalah tindakan seksual yang dilakukan di luar nikah. Bagaimana pendapat Ade tentang seks bebas di kalangan remaja? Menurut saya, seks bebas di kalangan remaja saya sekarang, mereka menganggap bahwa seks bebas merupakan tindakan yang biasa untuk kesenangan sesaat tanpa melihat dampak serta efek ke depannya. Perlu kita sadari bahwa seks bebas membawa dampak yang sangat besar, terkhususnya untuk kami para kaum wanita. Seks bebas membawa beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama pergaulan yang bebas, yang kedua rasa ingin tahu yang berlebihan tentang seks bebas, dan yang ketiga kurangnya perhatian orang tua serta keadaan ekonomi yang menuntut sehingga para remaja melakukan tindakan tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk pendapat Ade tentang seks bebas di kalangan remaja. Selamat siang Kak, siang. Perkenalkan, saya Julieta Muhammad dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya wawancara sama kakak tentang ini seks bebas di kalangan remaja. Yang pertama saya mau bertanya sama kakak, apa itu seks bebas? Menurut saya, seks bebas itu adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan dan bertentangan dengan norma. Yang kedua Kak, bagaimana pendapat kakak tentang seks bebas di kalangan remaja? Menurut saya, seks bebas dari kalangan remaja itu adalah suatu hal yang benar-benar terlarang dari sudut pandang manapun, dari agama, norma, dan negara. Semua melarang namun masih ada saja yang melakukannya. Menurut saya, seks bebas itu harus benar-benar diberantas karena anak remaja sekarang merupakan penerus bangsa. Terima kasih Kak. Selamat siang adik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nelci Magdalena Teva dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Saya hendak meminta waktu adik untuk mewawancarai adik tentang seks bebas. Sebelumnya, bolehkah saya tahu nama adik dan umurnya? Baik, perkenalkan, nama saya Katarina Ardilia Gili, umur 17 tahun. Baik adik, langsung saja ke pertanyaannya. Menurut adik, apa itu seks bebas? Menurut saya sendiri, seks bebas itu adalah sebuah perilaku yang dilakukan dengan di luar hubungan pernikahan antara lawan jenis, bahkan ada juga yang sesama jenis. Nah, menurut saya itu sangat tidak baik karena itu tindakan yang dilakukan dalam
tindakan itu dilakukan dengan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Seks bebas juga sangat berbahaya di masyarakat, khususnya pada anak muda, karena anak muda zaman sekarang itu tidak mengerti tentang apa itu, tentang bahayanya seks bebas. Oke, berbicara tentang seks bebas di kalangan remaja atau di kalangan anak muda, bagaimana pendapat Adik tentang seks bebas yang ada di kalangan remaja sekarang? Menurut saya seks bebas yang ada di kalangan remaja sekarang itu cukup berbahaya, apalagi banyak anak remaja yang saya lihat sekarang sudah mengalami kehamilan di usia muda, dan menurut saya itu sangat berbahaya pada mental mereka, juga pada fisik mereka, mengingat seperti yang kita ketahui hamil pada usia muda itu cukup sangat berbahaya bagi anak muda, dan itu juga akan meningkatkan tingkat aborsi yang ada di Indonesia oleh anak-anak muda. Mereka juga sering melakukan free sex tidak secara sembarangan tanpa diketahui oleh orang tua mereka. Hal itu menyebabkan mereka mendapat rusak masa depan mereka, khususnya kepercayaan orang tua kepada anak-anak. Baik, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Adik tentang seks bebas. Sama-sama, senang bisa berbagi pengetahuan dengan kakak. Selamat malam, perkenalkan nama saya Intan Natasha Melkianus dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mewawancarai tentang seks bebas. Sebelum saya mewawancara, bisakah kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Grace Abimandela Juka, bisa dipanggil Grace. Baik, Kak Grace, saya ingin menanyakan apa itu seks bebas dan juga bagaimana pendapat Kak Grace tentang seks bebas di kalangan remaja. Seks bebas adalah kebiasaan melakukan seksual secara bebas yang dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa diri mereka terikat pernikahan suci. Menurut saya, seks bebas di kalangan remaja itu terlarang dari sudut norma, dari sudut agama dan negara. Namun masih ada saja yang melakukan seks bebas itu. Menurut saya seks bebas itu harus diberantas, apalagi jika yang terkena dampak itu anak-anak remaja yang mana merupakan generasi penerus bangsa. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya Kak Grace. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Nama saya Maria Sakunat. Saya dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, khususnya Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Nama saudara siapa? Hendrik Maniren, Umurnya? 17 tahun. Ya baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Anda apa itu seks bebas? Seks bebas adalah perilaku bebas yang dilakukan oleh seseorang dengan pasangannya sendiri ataupun dengan berbagai macam pasangan. Perilaku ini biasa terjadi di kalangan pelajar, contohnya pelajar SMA, SMP, maupun pelajar SD. Berikutnya, bagaimana pendapat Anda tentang seks bebas di kalangan remaja? Seks bebas yang terjadi di kalangan remaja itu terjadi karena berbagai macam faktor yang terjadi. Itu contohnya seperti faktor lingkungan, rendahnya pendidikan moral agama, minimnya pengetahuan tentang seks bebas, serta karena adanya perkembangan teknologi yang telah maju sampai sekarang ini. Ada juga seperti rasa keingintahuan yang semakin besar, di mana ia ingin menyalurkan hawa nafsuan tersebut dengan melakukan kegiatan tersebut, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan atau dampak yang terjadi. Contohnya seperti ada yang hamil, itu terjadi biasanya dilakukan oleh seseorang dengan seseorang yang tidak menggunakan pengaman. Kasus yang pernah terjadi di Kota Kupang yang saya ketahui itu yakni yang terjadi di Kelurahan Liliba, di mana seorang anak SMA membuang seorang bayi di samping kamar mandi, dan kasus tersebut terjadi karena siswa SMA tersebut tidak ingin bertanggung jawab terhadap anak bayi yang telah ia lahirkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang. Selamat siang. Apakah saya boleh minta waktu apa sebentar? Ya, boleh. Kenalkan, nama saya Sri Taman Rizani dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis,
Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Apakah saya boleh meminta waktu kakak untuk saya wawancarai? Iya. Namun sebelumnya bolehkah saya meminta kakak untuk memperkenalkan diri kakak, nama beserta umur kakak? Oke, nama saya Carlos Putri. Umur saya 19 tahun. Baik, di sini saya akan mewawancarai kakak tentang seks bebas. Menurut kakak, apa itu seks bebas? Seks bebas adalah suatu perilaku yang terjadi akibat pengaruh gairah seksualitas yang dilakukan terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis yang terjadi di luar hubungan pernikahan. Baik, berikutnya bagaimana pendapat kakak tentang seks bebas di kalangan remaja? Seks bebas yang terjadi di kalangan remaja saat ini merupakan suatu permasalahan yang sudah kita ketahui bersama sudah sangat terjadi, dan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya seks bebas di kalangan remaja adalah kemajuan teknologi yang tidak hanya membawa pengaruh positif tapi juga membawa pengaruh negatif di dalam kehidupan kalangan remaja, karena mereka bisa dengan mudahnya mengakses situs-situs yang berbau pornografi yang akhirnya membuat mereka mengarah kepada seks bebas tersebut. Baik, terima kasih kakak untuk waktunya. Selamat siang kak. Iya siang. Mohon maaf saya ganggu waktunya kakak ya. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan buat kakak. Tapi mohon maaf sebelumnya saya mau perkenalkan nama saya. Nama saya itu Lian Sri Moro. Saya dari Prodi D3 Laboratorium Medis dari Poltekkes Kemenkes Kupang. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa ya? Ya baik, nama saya Luisate. Oke baik kak, langsung saja pertanyaan yang pertama buat kakak itu menurut kak apa itu seks bebas? Menurut saya, seks bebas adalah tingkah laku yang didorong oleh hasrat atau hawa nafsu seseorang terhadap lawan jenis yang dilakukan di luar hubungan pernikahan atau ikatan, dan hal tersebut bertentangan dengan norma. Oke baik kak, pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana pendapatnya kakak mengenai seks bebas di kalangan remaja saat ini? Menurut saya, seks bebas di kalangan remaja saat ini sangat meningkat. Hal ini dapat kita lihat pada anak-anak remaja saat ini, anak-anak SMP dan SMA, maupun anak-anak di bawah umur 15 tahun sudah mengenal seks bebas. Bahkan mereka juga melakukannya. Hal ini tentunya memiliki dampak yang merugikan mereka, contohnya seperti putus sekolah, bahkan hamil di luar nikah. Oke baik kak, makasih untuk jawabannya. Lalu bagaimana sih kak cara pencegahannya menurut kakak? Cara pencegahannya yang pertama itu memperkuat pendidikan agama, dan yang kedua mempererat hubungan orang tua dan anak. Oke baik, terima kasih kak untuk partisipasinya. Saya mohon izinnya kak. Terima kasih banyak. Selamat siang. Saya ingin mewawancarai kakak, jadi saya minta waktunya sedikit untuk saya wawancara. Bagaimana kak? Apakah kakak bersedia untuk saya wawancara? Iya, boleh kak. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya kak. Perkenalkan, nama saya Prisiatania Inggo. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Kakak boleh perkenalkan namanya? Ya, nama saya Rina Yofudo. Kita langsung saja ke pertanyaan ya kak. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kakak, apa itu seks bebas? Baik, menurut saya seks bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual oleh lawan jenis dilakukan di luar pernikahan. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat kakak tentang seks bebas di kalangan remaja? Menurut pendapat saya, seks bebas di kalangan remaja pada saat ini sangat meningkat, khususnya bagi remaja di bawah umur. Bahkan banyak remaja di bawah 15 tahun yang sudah melakukan seks bebas. Hal ini dikarenakan karena mereka sering menonton situs-situs dewasa. Dampak ini dapat merugikan mereka dalam bidang sekolah, bahkan mereka bisa putus sekolah, dan mereka bisa hamil di luar nikah. Baik kakak, menurut kakak bagaimana
bagaimana cara pencegahan dari seks bebas para remaja tersebut? Yang pertama, mereka harus memperkuat pendidikan agamanya. Yang kedua, mereka mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Yang ketiga, mereka memperkuat pengetahuan. Dan yang keempat, dilakukan sosialisasi kepada remaja tentang dampak dari seks bebas. Baiklah, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas pendapat dan waktunya. Saya permisi dulu ya, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Ferlin Vivin Sariswai, mahasiswa dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai seks bebas. Ini dengan noni siapa? Ya, perkenalkan nama saya Niaviani Makuku, biasa dipanggil Nia. Iya, umurnya berapa? Umur 18 tahun. Baik, menurut Anda apa itu seks bebas? Menurut saya, seks bebas adalah suatu hubungan seksual dalam tanda kutip itu hubungan terlarang yang dilakukan oleh lawan jenis yang belum ada ikatan pernikahan atau belum sah. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda tentang seks bebas di kalangan remaja? Pendapat saya, seks bebas di kalangan remaja tentunya itu tidak baik. Dalam hal ini kan belum ada yang namanya seks bebas, kan itu di luar pernikahan. Berarti itu bukanlah hal yang baik yang harus dilakukan oleh remaja. Ya, baik, terima kasih. For the taking. It was